Ini. Jadi kita juga harus kita dokumenkan, kita mengadministrasikan, kita mendokumenkan. Jadi administrasi itu gunanya dokumen. Sewaktu-waktu dibutuhkan datanya, kita punya data. Jadi kita harus mengikuti perkembangan siswa. Meskipun itu tidak tatap muka, kan banyak kendala, banyak kekurangan. Laporan orang tua bagaimana, laporan siswa bagaimana, kita tampung, kita bersolusi. Apabila tidak bisa, kita laporan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah nanti juga dimintai laporan. Karena di sini juga ada laporan pembelajaran jarak jauh atau laporan BDR. Sekolah kan setiap sekolah dimintai laporan BDR dulu itu. Itu hasilnya dari mana? Ya dari setiap guru. Guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, kendala dalam pembelajaran jarak jauh itu apa? Dilaporkan kepada kepala sekolah melaporkan kepada dinas pendidikan. Ini kepada pengawas, karena pengawas diminta dari dinas pendidikan untuk melaporkan bagaimana hasil pembelajaran BDR. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan sesama guru untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Seperti tadi saya minta, kendala-kendala apa yang dihadapi ditulis, dibukukan. Hari ini tanggal sekian, kendala yang dihadapi mata pelajaran apa, terus kendalanya apa, itu ditulis, terus nanti kita bicarakan dengan sesama guru, terus dilaporkan kepada kepala sekolah solusinya bagaimana. Itu. Jadi kita juga perlu komunikasi dengan sesama guru, berbagi pengalaman. Ini. Yang keempat, memastikan persetujuan dari kepala sekolah tentang kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran jarak jauh. Ini. Jadi kita juga harus memastikan yang kita buat, Pak Kepala Sekolah bersama guru sudah membuat kurikulum yang dibuat itu sesuaikan apa yang akan kita ajarkan di kelas. Itu yang koordinasi dengan kepala sekolah. Sekarang profil pembelajarannya bagaimana? Profil pembelajaran, guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa dan bagaimana mereka belajar. Hal ini akan sangat membantu guru untuk merancang pengalaman belajar jarak jauh yang lebih baik. Yang kedua, tinjau apa yang guru ketahui tentang siswa, tentang pengetahuan, tentang keterampilan, tentang kebiasaan dan minat mereka, kekuatan mereka dan tantangan mereka. Maka di sini kita harus tahu kelebihan dan kekurangan siswa. Maka di sini ada buku bimbingan karir. Jadi nanti ada administrasi bimbingan karir, ada administrasi bimbingan penyuluhan. Jadi ada BK, ada BP. Ini yang profil pembelajaran. Sekarang yang diperlukan guru apa? Yang diperlukan guru yaitu satu, mengetahui siswa mana yang dapat menyelesaikan tugas sekolah mereka dengan baik sebelum sekolah ditutup dan mana yang masih belum bisa. Kalau di tatap muka, kita tahu
kita kalau ke sekolah melihat bu guru kelas 1 misalnya mengajar membaca, anaknya belum bisa, ada yang sudah membaca lancar, ada yang belum, yang sudah membaca lancar kalau pulang sekolah sudah bisa pulang. Ada yang dengan metode yang belum bisa, tinggal dulu sebentar, diberikan tambahan pembelajaran. Itu apabila kita belajar tatap muka. Tetapi bagaimana apabila kita tidak tatap muka seperti sekarang ini? Kita harus tahu anak yang sudah bisa dengan anak yang belum. Terus sekarang solusinya bagaimana? Kita mencari solusi. Kalau tatap muka tadi bisa ditambahi. Sekarang kalau yang tidak tatap muka seperti ini, misalnya kita bisa kunjungan ke siswa itu. Jadi kalau yang lainnya tidak, ya anak yang agak kurang kita kunjungi khusus misalnya. Itu begitu. Jadi kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan. Maka di situ ada buku bimbingan karir. Jadi kita punya administrasi yang disebut buku bimbingan karir atau buku BK. Ada buku BP. Kalau buku BP, buku BK itu apa? Hanya untuk buku anak-anak yang berkekurangan. Tidak, anak yang lebih pun juga kita catat. Anak tersebut misalnya matematikanya lebih, anak itu lebih pinter satu kelas. Itu kita tambah, kita berikan tambahan pengembangan, terus nanti apabila ada lomba kita ajukan itu. Jadi kita mengetahui anak satu persatu. Terus anak yang berkekurangan itu juga kita bukukan. Monggo. Itu tidak hanya satu bidang mata pelajaran, di dalam semua mata pelajaran dan di dalam kegiatan sosial. Jadi buku BP itu tidak kosong. Karena saya sering melihat kalau ke sekolah itu ada yang buku BP itu 1 bulan hanya ada 1 tulisan. Hanya ada 2 tulisan. Kadang 1 semester saja ada hanya 2 tulisan. Padahal gunanya buku BP, buku BK itu banyak sekali. Perlu setiap hari ada, mesti ada tulisannya. Ini, monggo. Ini kita fungsikan, apalagi di dalam masa pandemi ini sangat perlu sekali. Buku BP dan buku BK itu perlu kita isi, kita gunakan. Itu. Monggo. Yang ketiga, mengetahui siswa mana saja saya yang dapat bekerja secara mandiri dan siapa yang akan membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan belajar dari jarak jauh. Ini. Jadi kita harus mengetahui anak yang betul-betul tadi seperti yang di depan saya sampaikan, anak yang betul-betul pinter, pekerjaan dikerjakan sendiri, ada yang anak-anak masa bodoh, tetapi orang tuanya semangat, terus dibawa ke guru les, ada yang masa bodoh di rumah dikerjakan terserah, tidak terserah, apalagi yang di rumah hanya mengikuti neneknya. Neneknya tidak tahu dan dibiarkan saja. Itu perlu perhatian kita. Monggo. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengetahui siswa mana yang merasa nyaman menggunakan teknologi dan siapa saja yang akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Ini kita juga harus tahu, seperti sama dengan yang di atas tadi. Yang kelima, mengetahui siswa mana yang dapat membantu teman sekelas dengan kegiatan belajar menggunakan teknologi. Ada yang anak pinter dan sosialnya tinggi, ada anak yang tidak punya, bisa belajar bersama
mengerjakan tugas bersama dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu profil pembelajaran. Sekarang status dan kebutuhan saat ini. Mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikososial. Jadi mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikososial siswa akan membantu guru untuk menetapkan status kebutuhan saat ini. Seperti di depan, anak yang tidak punya HP, anak yang hanya ikut orang tua, anak yang berkebutuhan khusus, itu kita harus tahu kondisi anak-anak saat ini. Terus sekarang yang perlu diperhatikan oleh guru, kalau kita sudah tahu kebutuhan siswa saat ini, yang perlu diperhatikan satu, lokasi dan lingkungan rumah tinggal siswa. Ditinjau dari aspek kenyamanan, keamanan, ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai. Jadi kita perlu tahu lokasi dan lingkungan rumah tinggal siswa. Dan aspek kenyamanan dalam belajarnya di rumah. Bagaimana ketersediaan kebutuhan ada atau tidak. Kita memberikan bantuan di situ. Bantuan jalan keluar, solusi. Itu perlu kita berikan kepada siswa dan orang tuanya. Yang kedua, mengetahui kondisi mental dan emosi siswa. Apakah cemas atau takut? Apakah mereka memiliki jaringan dukungan yang kuat di dalam rumah atau di komunitasnya? Ini. Jadi kita mengetahui kondisi mental dan emosi siswa. Karena kita sudah mengetahui datang ke lokasi, melihat lingkungan rumah. Kalau kita sudah mengetahui lingkungan rumah, terus bagaimana kondisi dia belajar, bagaimana kondisi dukungan orang tua, dan bagaimana komunikasinya dengan orang tua, kita perlu mengetahui untuk lebih lanjut dalam anak menerima pelajaran. Yang ketiga, mengetahui kepemilikan akses ke teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Itu sudah kita bicarakan tadi, punya HP atau tidak. Seberapa sering untuk berapa lama dan berapa biaya, bagaimana mereka akan mengakses materi pembelajaran, bagaimana komunikasi atau satu sama lain, dan siapa yang akan paling membutuhkan bantuan dalam hal akses. Ada yang di rumahnya ada wifi, lancar-lancar saja. Ada yang di rumahnya tidak ada wifi, adanya hanya pakai pulsanya banyak, kita ada bantuan pulsa dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lihat. Ini sebetulnya sudah kita lakukan selama 1 tahun karena pandemi ini, sampai bulan ini kan sudah kita laksanakan 1 tahun, kita jalani 1 tahun. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan ini hanya sebagai mengingatkan kembali biar kita dalam pembelajaran jarak jauh lebih baik lagi dan lebih berhasil lagi. Mengetahui orang tua siswa atau orang lain dalam rumah siswa yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah. Siswa mana yang akan membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan dari guru. Ini tadi seperti yang saya sampaikan di depan, anak yang hanya mengikut neneknya tidak bisa membantu. Terus sekarang di
lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya jauh dengan tetangganya yang sebaya. Maka ini yang perlu kita bantu dari sekolah. Guru perlu datang atau anak suruh datang ke sekolah. Kalau satu orang kan tidak apa-apa, 2 orang tidak juga bisa. Maka ini bantuan-bantuan yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya, dukungan keluarga. Orang tua atau wali murid pasti akan memainkan peran besar dalam membantu siswa berhasil dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau kita melihat hasil nanti, kalau hanya melihat hasil, itu kita tidak adil. Karena kalau kita hanya melihat hasil, kita beri tes, terus hasilnya, ini ada yang nilainya 100 terus, ada yang nilainya kurang terus kalau hanya kita tidak melihat keseluruhan. Karena anak fasilitasnya ada yang penuh karena didampingi orang tua, di fasilitas yang lain penuh, ada yang tidak. Maka kalau hanya kita lihat hasilnya saja, nanti ini tidak adil, kita tidak bisa kita samakan. Untuk selanjutnya, perlu diingat bagaimanapun bahwa orang tua bukan guru. Jadi orang tua bukan guru yang terlatih dan diminta untuk mengambil tugas yang menantang. Sementara mereka juga berurusan dengan tugas dan tuntutan lain di rumah. Mereka akan membutuhkan banyak bimbingan dan dorongan dari guru. Ini. Jadi pendidikan orang tuanya kan juga berbeda-beda. Maka juga kita di sini juga ada yang bisa membantu dengan baik, ada yang tidak, maka perlu dorongan dari guru. Yang perlu diperhatikan dari guru, oleh guru, yang perlu diperhatikan guru, 1, mengetahui permintaan bantuan apa saja dari orang tua atau wali murid, kemampuan mereka, cara memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka berada dalam kemampuan mereka. Ada yang diberikan tugas, orang tuanya tidak bisa, orang tuanya stres, terus menulis di media sosial. Itu, maka ini harus kita hindari. Memastikan bahwa hasil yang diharapkan panduan belajar dapat disampaikan dengan jelas dari kepada orang tua wali murid dan sumber daya dan taat dan alat apa yang harus disediakan. Ini. Terus selanjutnya menggunakan pola komunikasi yang memberikan umpan balik yang baik kepada orang tua dengan menyepakati waktu untuk berkomunikasi. Jadi sekali waktu kita juga perlu komunikasi tidak hanya dengan siswa saja, tetapi dengan orang tua. Kita bisa membuat grup dengan orang tua, berbicara dengan bersama-sama orang tua. Kalau tidak, ya dengan kelompok. Kita bagi berapa kelompok, kita datang, orang tua kita kumpulkan 4 orang, 5 orang, kita berbicara dengan orang tua. Memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada orang tua atau wali murid untuk tetap termotivasi. Ini dukungan keluarga. Yang selanjutnya dukungan keluarga untuk kelanjutannya. Yang perlu diperhatikan, lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh, faktor yang setidaknya perlu dipertimbangkan. Akses orang tua terhadap teknologi, pola kerja orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua.
karena tingkat pendidikan orang tua berbeda-beda tadi. Sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua. Tadi sudah saya sampaikan sarannya. Monggo. Memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan. Pastikan durasinya maksimal 80% dari jam belajar normal untuk menyediakan waktu belajar tidak terstruktur. Misalnya kalau jam pelajaran tatap muka diberikan waktu 35 menit kali 2, 70 menit. Kalau di rumah misalnya ya 60 menit atau 50 menit. Karena ini dikerjakan di rumah, dibantu orang tua, dibantu orang lain. Ini. Jadi kita harus melihat durasi waktunya. Dikerjakan kapan? Malam atau pagi, waktu itu perlu kita berikan durasi waktu, segera dikumpulkan. Jadi tidak, kalau kita memberikan tugas tidak diberi batasan waktu, terus 1 minggu sekali dikumpulkan ke sekolah, seminggu sekali diambil, seminggu sekali diberikan, itu juga kurang efektif juga. Membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal dan durasi konferensi guru. Ini. Terus sekarang itu tadi bagaimana, sekarang tadi apa, siapa, dan sekarang bagaimana. Bagaimana kita mendesain dan mengimplementasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penilaian diri guru. Nanti ada dukungan guru, ada sumber daya guru, ada menyusun pembelajaran. Sekarang penilaian diri guru dulu. Penilaian diri guru yang pertama, berganti dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sedikit pengalaman atau persiapan akan terjadi tantangan besar bagi para guru sekarang. Guru perlu menjadi kreatif dan fleksibel dengan tetap teguh pada prinsip pengajaran yang baik dan pembelajaran inklusif. Membangun kekuatan pribadi dan profesional, akui tantangan dan mengatasinya, serta ulurkan tangan kepada sesama guru dan kepala sekolah untuk bantuan dan bimbingan. Yang perlu diperhatikan guru, menyadari peran sebagai guru telah berubah sebagai akibat dari penutupan sekolah dan menyadari kesiapan untuk mengambil peran yang berubah. Ini secara fisik, intelektual, dan mental, serta emosional. Menyikapi segala kekhawatiran atau ketakutan untuk mengajar jarak jauh dan menyiapkan diri dengan lebih baik agar merasa lebih mampu untuk mengambil tantangan ini. Menyiapkan sarana teknologi dan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan secara nyaman dan mendapatkan akses lebih banyak terhadap teknologi yang dibutuhkan. Jadi guru menyiapkan sarana teknologi dan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan secara nyaman. Jadi kita nyamannya pakai apa? Kita siapkan. Kalau kita nyaman belum bisa menggunakan yang pakai daring dengan siswa, kita pakai WA, ya pakai WA. Jadi kita bagaimana caranya dengan nyaman. Jadi guru juga tidak stres untuk memikirkan pembelajaran jarak jauh. Menyadari kemampuan diri terhadap teknologi.
mengikuti pelatihan yang ekstra untuk mengajarkan jarak jauh jika diperlukan dengan kebutuhan pribadi. Menyiapkan dan membuat alat dan sumber daya sesuai dengan waktu yang tersedia dan target kurikulum yang telah ditetapkan. Ini penilaian diri guru. Bagaimana ini penilaian diri guru itu bagaimana saya sebagai guru, kemampuan apa yang kita punya, itu penilaian diri. Terus teknologi yang kita punya, ini penilaian kita sendiri dulu. Terus dukungan guru. Mengajar jarak jauh tidak mudah dan juga tidak disukai. Dan tidak perlu dilakukan sendiri. Temukan dukungan yang diperlukan. Jadi kalau kita sendiri juga tidak bisa, perlu dukungan profesional, dukungan emosional, dan dukungan teknis. Yang perlu diperhatikan oleh guru, satu, melakukan komunikasi dengan kelompok guru seperti sekarang ini. Kita perlu bersama-sama berbicara piye carane membuat administrasinya, bagaimana caranya membuat RPP yang sekarang ini, alat apa yang kita butuhkan. Itu kita perlu bersama-sama dalam satu sekolah juga perlu, dalam KKG sangat perlu sekali. Melakukan komunikasi kelompok guru di sekolah sendiri atau kelompok guru sejenis terkait dengan dukungan teknologi atau motivasi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan guru sudah memiliki kelompok yang akan memberikan dukungan baik dari sekolah sendiri maupun dengan guru dari sekolah lain. Kalau kita karena jarak jauh dengan guru di sekolah tidak bisa, dengan guru di lokasi rumah kita saling komunikasi bagaimana cara kita menambah kemampuan kita. Memastikan dan mencari model pembelajaran jarak jauh yang sudah berhasil dilaksanakan secara efektif selama masa pandemi corona ini yang dapat dicontoh. Misalnya ada teman kita yang sudah berhasil, kita juga bisa mencontoh. Teman lain sekolah, teman lain yang lebih baik, itu perlu kita cari, perlu kita contoh, atau karena misalnya yang disebut dengan studi banding kalau kita tatap muka. Tapi kalau tidak tatap muka kan perlu dengan komunikasi jarak jauh. Cari teman kita yang berhasil dengan cara belajar mengajar jarak jauh. Itu tadi dukungan guru. Jadi ada penilaian diri guru tadi, seberapa kemampuan kita. Yang kedua, dukungan guru dengan teman atau dengan dalam KKD. Sekarang sumber dayanya. Sumber daya guru. Ketika guru membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jauh, pikirkan tentang bagaimana guru perlu menyesuaikan strategi dan materi. Salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan adalah sumber daya atau tersedianya untuk guru dan siswa ada. Yang diperlukan atau yang perlu diperhatikan guru, yang pertama, memastikan teknologi atau platform, peralatan, dan sumber daya yang tersedia bagi guru dan siswa, cetak atau audio, atau radio, atau video dan TV, berbasis komputer, berbasis internet, dan berbasis telepon. Manakah dari sumber daya itu semua yang dapat digunakan? Manakah dari siswa yang tidak memiliki akses tersebut?
Yang kedua, memastikan materi pengajaran dan pembelajaran yang dapat diadaptasikan untuk pembelajaran jarak jauh. Mencari sumber daya pendidikan yang dapat bebas diakses dan memastikan sumber daya tersebut berkualitas. Ini sumber daya. Jadi penilaian diri, dukungan guru, sekarang sumber dayanya, sumber daya yang dimiliki apa kita sesuaikan. Lanjut yang keempat, menyusun pembelajaran. Guru menyusun struktur pembelajaran jarak jauh bergantung pada apa yang diajarkan, siapa yang diajar, dan kemampuan pribadi dan sumber daya yang tersedia. Ingatlah, refleksi mengenai hal ini saat akan mendesain pengalaman belajar jarak jauh. Ada beberapa skenario. Ada skenario yang pertama atau skenario yang A, itu lengkap pelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar. Ada skenario yang kedua, lengkap pelajaran terstruktur difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Skenario yang ketiga, konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Sekarang yang skenario 1, 2, tadi skenario A dan B, lengkap pembelajaran terstruktur. Guru perlu menyusun kembali rencana pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Karena di sini skenario yang pertama tadi lengkap pembelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar. Kalau di sini skenario yang A dan B, lengkap pembelajaran terstruktur. Yang penting bagi guru mengadakan kelas jarak jauh dan memastikan jadwal proses pembelajaran dilaksanakan. Alat untuk berkomunikasi satu sama lain, mempertimbangkan biaya, pola pelaksanaan secara serentak atau asinkronus. Tidak pada saat yang sama atau campuran keduanya. Instruksi langsung dan sumber daya, memastikan bahan pengajaran berupa presentasi yang sesuai dengan materi kurikulum. Disiapkan dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi dari bahan lain atau mengembangkan baru. Kegiatannya dan tugasnya untuk skenario A dan B yang lengkap pelajaran terstruktur, kegiatan dan tugas disiapkan dengan cara menyederhanakan kegiatan lama atau membuat yang baru untuk dikerjakan siswa sendiri atau dengan bantuan orang tua. Bagaimana cara terbaik untuk memupuk rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar melalui self-direction. Kolaborasi, memastikan beberapa banyak waktu yang akan diberikan kepada mereka untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan baik secara individual atau dalam kelompok. Itu kegiatan yang kita berikan kalau secara skenario A dan B. Fasilitasnya apa? Fasilitas yang kita berikan, kita memberikan panduan kepada murid saat mereka bekerja dengan cara pemberian satu-satu dalam kelompok kecil.
atau seluruh kelas. Berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk meminta kerjasamanya agar dapat bekerja secara efektif bersama mereka untuk menjaga anak mereka tetap terlibat dalam membuat kemajuan dalam pembelajaran. Itu skenario A dan B lengkap pembelajaran terstruktur untuk kegiatan, tugas, fasilitas. Sekarang kesejahteraannya atau psikososialnya. Memberikan dukungan kepada siswa secara mental dan emosional saat menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh. Itu kesejahteraannya. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada siswa harus mempertimbangkan keseimbangan. Kesejahteraan psikososial siswa dengan tuntutan kurikulum dan komunikasi dengan orang tua. Sumber daya dan alat yang dapat ditawarkan kepada siswa. Itu kesejahteraan psikososialnya. Sekarang inklusi. Memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Apabila ada siswa dengan keterbatasan atau tidak memiliki akses atau internet, telepon, dan lain sebagainya, maka harus disiapkan pola komunikasi dan jadwal dengan alternatif pola pembelajaran, instruksi langsung, sumber daya, kegiatan, dan penilaian untuk siswa. Itu inklusi. Fasilitas pembelajaran siswa mendukung secara mental dan emosional dan memeriksa kemajuan mereka. Pengaturan alternatif yang akan diperlukan untuk mereka dengan kepala sekolah, orang tua, dan pengasuh atau pengasuhnya. Itu skenario A dan B untuk kesejahteraan serta inklusi. Sekarang kita masuk penyusunan pembelajaran skenario C. Tadi ada pembelajaran skenario A, B, C. A dan B ada tadi semua sudah saya sampaikan kegiatan dan tugasnya apa, fasilitasnya apa, kesejahteraannya apa, dan inklusinya. Sekarang skenario C. Skenario C itu konten dan fasilitas aktivitas pembelajaran yang dipilih. Untuk skenario C ini yang perlu diperhatikan oleh guru, satu, membahas krisis dengan siswa agar bisa membantu mereka menghadapi kebingungan, kecemasan, atau ketakutan. Yang kedua, memilih sumber daya, peralatan, dan aktivitas yang tepat yang dapat ditawarkan kepada siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ini, membantu mereka merasa normal dan terbiasa dan membuat mereka merasa aman. Memilih cara terbaik komunikasi dengan orang tua atau wali murid mereka untuk mencapai tujuan dan menyiapkan diri untuk lebih sadar, lengkap, dan mendukung. Dukungan dan umpan balik kepada siswa. Rencana dan laksanakan tugas yang mendukung pada setiap fase. Sebelum mengklarifikasi tugas dan mengelola hasil yang akan diharapkan selama memantau kemajuan dan pembelajaran melalui refleksi secara berkala, memberikan umpan balik dan dukungan secara terus-menerus. Setelah mengelola penilaian sumatif dan memberikan umpan balik proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan guru, menentukan cara terbaik untuk mendukung pembelajaran siswa dengan mencari jenis bantuan yang diberikan kepada siswa
untuk membimbing mereka melalui berbagai tugas belajar. Memilih saluran komunikasi yang harus digunakan secara maksimal sehingga siswa mendapat umpan balik secara tepat waktu. Memberikan dukungan kepada siswa secara mental dan emosional agar menjaga siswa tetap terlibat dan termotivasi untuk belajar, serta membantu mereka mengatasi kecemasan dan ketakutan. Memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar dan saling mendukung sesama siswa. Sekarang penilaiannya, bagaimana penilaiannya? Penilaian yang harus direncanakan dan dilekatkan dalam kegiatan belajar. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan belajar siswa dan membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Perlu dipikirkan juga bagaimana guru akan menilai hasil pembelajaran. Pada akhirnya metode penilaian digunakan akan tergantung pada tujuan belajar ditetapkan. Temukan keseimbangan antara apa yang efektif dan apa yang layak untuk dilakukan dari jarak jauh. Yang perlu diperhatikan oleh guru, satu penilaian formatif dan dua penilaian sumatif. Di dalam ini tadi untuk format C, skenario C itu dalam penilaian formatif, satu cara memantau, menilai, dan fasilitasi kemajuan belajar dari jarak jauh untuk menilai tugas yang diberikan kepada kegiatan pembelajaran. Menentukan alat penilaian yang digunakan untuk memberikan tanggapan rutin kepada siswa dan menjaga pekerjaan siswa selaras dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi apa yang mereka pelajari dan menyampaikan kepada teman sekelas. Itu penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif, menentukan dan membuat alat penilaian sumatif yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian siswa sesuai materi pembelajaran yang diberikan. Itu implementasinya pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Di sini ada skenario A, skenario B, dan skenario C. Skenario A dan B ada beberapa macam kegiatannya, fasilitas tugasnya, inklusinya. Sekarang kegiatan skenario C itu sampai di sini pada penilaian formatif dan sumatifnya. Itu sekarang kita lanjutkan untuk alat perangkat pembelajaran. Kalau tadi implementasi, sekarang kita lanjutkan perangkat pembelajarannya atau administrasinya. Administrasi atau perangkat pembelajaran. Apa saja perangkat pembelajaran bagi guru? Perangkat pembelajaran bagi guru itu antara lain 1. Prota, 2 Promes, 3 silabus, 4 RPP, 5 perangkat penilaian, 6 buku presensi siswa dan mutasi, 7 administrasi lain yang menunjang KBM. Ini jadi yang akan intinya kita bahas ini
yaitu apa saja perangkat pembelajaran yang di sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Karena implementasinya seperti itu, maka kita juga menyiapkan administrasi seperti yang kita Bapak Ibu yang kemarin terjun ke sekolah untuk melihat administrasi penjenengan sekalian itu antara lain yang harus disiapkan untuk perangkat pembelajaran tadi, yaitu prota harus ada, promes harus ada, silabus, RPP, perangkat penilaian, buku presensi siswa dan mutasi. Yang ketujuh, administrasi lain yang menunjang KBM. Kalau prota Bapak Ibu sudah punya semua, sudah melaksanakan semua, sudah membuat semua. Namanya prota ya program tahunan, promes program semester, silabus, dan RPP sudah dikupas dulu, RPP-nya seperti apa, dulu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang dulu itu, RPP yang satu lembar itu ya apa sak lembar itu sudah saya sampaikan yang dulu, monggo RPP-nya seperti itu. Sekarang perangkat penilaiannya, juga perangkat penilaian dulu sudah disampaikan. Buku siswa dan mutasi. Jadi di dalam pembelajaran jarak jauh itu atau administrasi PJJ itu yang kita siapkan, yang satu perangkat pembelajaran. Sekarang yang akan saya bahas yang ke-7 tadi, administrasi lain yang menunjang KBM. Apa itu? Kalau prota sudah, promes sudah, silabus sudah, RPP sudah, perangkat penilaian tadi, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekarang administrasi lain yang menunjang itu apa? Tadi yang depan pada implementasi tadi sudah saya sampaikan. Apa harus ada buku BP dan buku BK? Itu monggo ditulis harus ada buku BP dan buku BK. Jadi administrasi lain yang menunjang itu antara lain satu, buku BP dan buku BK. Daftar hadir, tadi daftar hadir buku presensi itu atau mutasi, di sini buku daftar hadir atau absen atau presensi, terus mutasi. Jadi administrasi kelas yang harus dimiliki dan dikerjakan guru selain perangkat tadi, selain itu daftar hadir atau presensi atau absen, mutasi, buku tamu. Buku tamu itu buku tamu dari orang tua siswa, dari dinas terkait yang lain, dari pokoknya buku tamu kelas. Setiap kelas harus ada buku tamu. Apabila ada tamu orang tua yang mau konsultasi, suruh menulis. Jadi orang tua yang datang untuk menyampaikan kesulitan belajar siswa juga dimasukkan, suruh menulis. Itu buku tamu setiap kelas harus ada. Buku selain buku tamu ada buku supervisi. Buku supervisi itu apabila Bapak Ibu kepala sekolah yang masuk ke kelas diminta Bapak Ibu kepala sekolah yang mau supervisi melihat pembelajaran Bapak Ibu, melihat RPP Bapak Ibu, itu diminta Bapak Ibu kepala sekolah menulis buku supervisi. Meskipun ini masa pandemi, kan Bapak Ibu kepala sekolah juga melihat RPP Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu guru juga membuat RPP dan tanda tangan mensupervisi. Bapak Ibu kepala sekolah diminta menulis di buku supervisi. Monggo. Jadi buku supervisi juga harus ada. Bapak Ibu kepala sekolah suruh mengisi. Apabila Bapak Ibu pengawas datang ke sekolah, itu juga
sediakan buku supervisi. Monggo. Tadi. Terus buku BP dan buku BK sudah. Tadi sudah saya jelaskan BP isinya apa, BK isinya apa. Terus bentuknya seperti apa buku penjenengan menyesuaikan. Yang perlu dimasukkan itu apa? Jadi kreasi penjenengan sekalian. Misalnya datang namanya siapa, terus orang tua siapa, keperluan yang kekurangannya apa, terus solusinya apa, ditulis di situ di buku BP dan BK. Terus selanjutnya data pendukung siswa lengkap. Data pendukung. Jadi setiap kelas itu harus punya buku pendukung siswa. Ada nama anak, orang tua siswa, tempat tanggal lahir, alamat, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Itu buku data pendukung siswa. Setiap kelas ada itu. Jadi nanti kalau ada kita melihat itu data-data buku itu harus ada. Itu administrasi lain yang menunjang. Selanjutnya, selain itu, ada buku penyerahan rapot. Karena kita ini kan juga menunjang. Kalau kita menyerahkan rapot, orang tua atau yang mengambil siapa? Orang tua suruh tanda tangan. Jadi kita sudah menyerahkan. Terus ada buku penyerahan kembali kepada sekolah. Orang tua datang atau anak menyerahkan kembali buku rapotnya, suruh tanda tangan juga. Jadi di sini ada buku penyerahan rapot dan pengambilan rapot. Ini. Terus yang kedua ada lagi buku kenaikan kelas. Monggo ditulis buku kenaikan kelas juga harus ada setiap kelas. Buku alat peraga. Setiap kelas punya buku perlengkapan alat peraga di kelasnya masing-masing. Ada alat peraga IPA, ada alat peraga bahasa, ada alat peraga apapun yang ada di kelas. Untuk kelas itu dibukukan, ditulis lengkap. Setiap tahun ada perubahan. Misalnya sudah ada yang rusak, ditulis rusak atau ada tambahan, tulis tambahan. Jadi ini berkembang satu buku untuk selamanya. Ada perkembangan setiap tahunnya. Ini buku alat peraga. Ada buku pembiasaan. Setiap kelas juga punya buku pembiasaan. Kita membiasakan anak. Pembiasaan setiap pagi itu kalau tatap muka, kalau tidak tatap muka jarak jauh, pembiasaan kan kita juga ada pembiasaan. Kita pembiasaan itu untuk tahun 2020-2021 semester 1 apa, semester 2 apa, ada perkembangannya apa, monggo ditulis. Itu ada buku pembiasaan. Yang lanjutnya ada buku literasi kelas. Buku literasi kelas itu siswa yang dibiasakan untuk setiap pagi apa literasinya itu guru membuat per kelas berbeda-beda. Monggo ada buku literasi kelas sesuai kelasnya masing-masing, sesuai tingkat kemampuan anak masing-masing. Apa literasi sudah dijelaskan dulu, tinggal ini untuk dibukukannya ada yang sudah membukukan, ada yang belum. Jadi ada yang sudah mengadministrasikan, ada yang belum. Selanjutnya buku inventaris kelas. Selain tadi buku alat peraga, ada buku inventaris. Inventaris itu lengkap. Kalau tadi hanya khusus alat peraga, sekarang ada buku inventaris kelas, itu alat-alat yang lain. Terus kita bukukan, setiap tahunnya juga berbeda, ada yang berkurang, ada yang tambah. Jadi setiap tahun ada ganti.
Ada lagi buku data pegangan guru. Ini juga berbeda. Buku pegangan guru. Kalau saat ini buku yang digunakan kelas 1, buku pegangan gurunya tidak hanya buku paket, tetapi ada buku tambahan buku yang lain untuk melengkapi. Misalnya kalau akan mengajarkan IPA, kan kita harus punya pegangan yang lain, tidak hanya buku paket itu saja yang kita sampaikan. IPS pegangan yang lain dari apa? Ditulis di situ buku-buku pegangannya, selain buku paket. Misalnya balai pustaka, ada buku 3 serangkai, ada buku yang lain, monggo. Yang kita gunakan di dalam kelas saat itu, tahun ini. Mungkin tahun dulu dan tahun sekarang kita menggunakan buku yang lain atau mengambil dari mana, monggo. Itu ada data, buku data pegangan guru. Ini. Jadi selain tadi ada administrasi yang Prota, Promes, Silabus RPP, ada buku program ulangan. Jadi kalau mau mengadakan ulangan formatif, berapa kali, terus sumatifnya, itu kita buat buku program ulangan. Ini belum semua. Ada yang belum membuat, monggo. Membuat buku program ulangan. Kalau sudah membuat ada daftar nilai, kita sudah membuat nilai, ada formatif, ada sumatif. Sekarang hasil ulangan itu harus kita analisis. Itu kita juga harus ada buku analisis nilai ulangan. Kalau sudah dianalisis, ada buku tindak lanjut dan ada buku perbaikan. Itu juga harus ada. Lanjutnya, kalau kita mau target tadi harus ada buku target. Targetnya berapa? Misalnya, jadi kita harus membuat KKM-nya. Kita kan buku target, kita harus ada KKM. KKM itu yang membuat siapa? Yang per kelas. Per kelas itu terus dari mana? Kita kan ada sudah bagaimana cara membuat KKM. Itu sudah dijelaskan dulu. Jadi yang harus ada, meskipun masa pandemi, KKM juga harus ada. Kalender pendidikan juga harus punya. Kalender pendidikan jangan sama dengan dari pusat. Namanya kalender pendidikan, per kelas pun juga harus berbeda. Jadi dari pusat, terus provinsi-provinsi ke kabupaten. Ini kabupaten terus per sekolah. Sekolah pun per kelas juga disesuaikan, berbeda. Kelas 1 karo kelas 6 ya berbeda. Karena kalau kelas 6 itu kalendernya ada tryout, ada kegiatan apa. Tetapi dengan kelas 1 kan berbeda. Kelas 1 tidak ada tryout, kelas 1 tidak ada kegiatan yang lain apa. Jadi berbeda. Kalender pendidikan jangan terus membuat seperti yang dari kabupaten terus difotokopi terus ditempatkan, begitu tidak. Yang namanya kalender pendidikan itu disesuaikan per kelasnya juga berbeda. Monggo menyesuaikan. Jadi kalau kita menerima dari kabupaten terus untuk sekolah, sekolah menyesuaikan. Per sekolah kan berbeda-beda. Sekolah membuat sendiri menyesuaikan kabupaten, terus dibuat sendiri. Terus sekolah diberikan ke kelas. Kelas juga menyesuaikan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 berbeda-beda sesuai kegiatannya. Itu itu kalender pendidikan. Itu. Jadi kalau saya ulangi lengkapnya, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A itu saya kelompokkan Prota, Promes, Silabus, RPP, program ulangan, daftar nilai, analisis nilai ulangan dan tindak lanjut perbaikan,
buku penyusunan KKM dan kalender pendidikan itu kelompok A yang pendukung pembelajaran. Sekarang kelompok B antara lain ada daftar hadir atau absen, mutasi, buku tamu, buku supervisi, buku BP dan buku BK, dan data pendukung siswa yang lengkap itu untuk kelompok B. Untuk kelompok T ada buku penyerahan raport dan pengambilan, buku kenaikan kelas, buku alat peraga, buku pembiasaan, buku literasi kelas, buku inventaris kelas, dan buku data pegangan guru. Jadi administrasi itu saya mengelompokkan menjadi 3. Itu semua untuk mendukung, apa ini harus ada semua. Ini kan semua untuk mendukung di dalam kita pembelajaran. Jadi tidak ada yang tidak harus semua. Misalnya tadi daftar hadir. Lah nek untuk membedakan anak yang sregep karo orang pelajarannya ikut apa ora kan harus ada daftar hadir. Mutasi keluar masuk siswa. Buku tamu itu kan juga mendukung orang tua yang datang ke sekolah yang memperhatikan siswa anaknya. Itu datang ke sekolah ada buku tamu. Itu semua mendukung pembelajaran kita. Buku supervisi kepala sekolah yang melihat RPP kita. Buku BP, semua mendukung siswa. Jadi kalau tidak ada, kalau kita mau memasukkan ada pertanyaan-pertanyaan, semua ini mendukung di dalam kita pembelajaran. Ini buku-buku administrasi yang perlu ada. Terus yang lain apa tidak ada? Kalau dalam tatap muka, itu masih ada yang harus ada di dalam kelas, itu banyak sekali. Tetapi kalau karena ini masa pandemi, saya kira yang lain seperti aransi-aransi yang ada di kelas, ini sementara waktu tidak perlu, tetapi juga harus diadakan karena kita selalu masuk kelas. Meskipun masa pandemi hanya kita tidak tatap muka dengan siswa, tetapi kita tetap masuk, kita tetap buka kelas, kita tetap membersihkan kelas, kelas kita harus dibersihkan, dan menyiapkan aransi kelas juga harus ada. Sewaktu-waktu kita masuk tatap muka, kelas kita tidak kotor dan aransi kelas kita juga masih lengkap. Monggo, misalnya ada jadwal pelajaran yang terpasang, ada gambar presiden dan lain-lain, ada jadwal piket, ada dan lain sebagainya. Aransi kelas itu masih ada. Nanti sewaktu-waktu kita masuk pembelajaran tatap muka, sekolah kita, kelas kita lengkap. Tetapi untuk administrasi yang saya sebutkan tadi dari kelompok A, B, C, itu harus kita kerjakan setiap saat sesuai dengan waktunya. Yang perlu diisi setiap hari ada, yang perlu diisi hanya sewaktu-waktu ada, yang diisi setiap bulan ada. Monggo kita berusaha disiplin mengerjakan administrasi sebagai kedisiplinan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Itu Bapak Ibu guru segugus mawar yang saya cintai, saya banggakan. Penyampaian saya, sekarang saya berikan waktu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan selama saya menyampaikan materi ini. Monggo saya kembalikan Pak. Bu Parti, monggo Bu Parti, saya sampaikan untuk memandu apabila ada pertanyaan-pertanyaan kepada kami
materi yang telah saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaian materi yang sudah banyak, luar biasa untuk ilmu yang dapat kami petik dari Ibu. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk ini, waktu kita masih kira-kira 11 menit ya Bu? Iya, 11. Berapa menit Bu? Masih berapa? 11 menit ya? Iya. Waktu masih 11 menit. Untuk itu, pemaparan dari Ibu Dwi Indriastuti dilanjutkan dengan si tanya jawab. Baiklah kepada Bapak Ibu Guru segugus mawar untuk bertanya mana yang belum jelas. Nanti untuk cara bertanyanya dengan menghidupkan mikrofon bisa, dan mengingat waktu yang tinggal 10 menit ini, kita sepakati untuk langsung pakai mikrofon saja. Dan selanjutnya cara bertanyanya itu menyebutkan identitas dulu, dari SD mana, mengampu di kelas berapa, dan mohon untuk pertanyaannya langsung saja untuk menghidupkan mikrofon. Dan kita bagi dua sesi. Sesi pertama, termen pertama itu 2 penanya. Kemudian setelah 2 penanya, kami mohon untuk Ibunda penyampai materi untuk memberikan jawabannya. Setelah itu, ganti termen yang kedua, 2 penanya lagi. Jadi ada 4 penanya untuk 2 termen. Waktu dan tempat monggo untuk penanya kami persilakan. Terima kasih. Halo. Ya, bisa bertanya Bu Parti. Monggo silakan, terima Saya kasih. Irwan dari D1 Bulu Sulur. Ya. Mohon izin Bu Dwi. Ya. Untuk administrasi kelas, tadi ada buku literasi kelas. Nah, sedangkan pada saat ini adalah saat pandemi. Sedangkan literasi itu prioritas untuk lebih membudayakan gerakan membaca. Nah, bagaimana agar kita sebagai guru mengetahui anak itu di rumah membaca atau tidak, itu bagaimana kita untuk mengetahui itu Bu? Apakah anak-anak harus mengirimkan video saat di rumah membaca atau seperti apa? Mohon solusinya Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bu Irwandari. Terima kasih Bu Irwandari. Monggo, ini kreasi, jadi tidak usah saya tentukan. Ini terima kasih kreasi penjenengan sekalian. Bisa dengan cara penjenengan memberikan tugas, misalnya suruh membaca buku bacaan, suruh mencari buku koran atau bacaan atau cerita yang lain, terus membuat rangkuman, terus dikirimkan ke sekolah, itu juga sudah bisa. Itu, oh anak saya ini sudah membaca, atau anak disuruh mendengarkan TV, melihat TV, mendengarkan berita, terus anak disuruh, ini kalau yang sudah besar ya, terus suruh membuat apa isi berita jam berapa misalnya. Kan kreatif penjenengan sekalian sesuai dengan pelajaran yang ada di dalam buku pelajaran. Monggo. Jadi atau mungkin anak disuruh membuat puisi, itu kan juga sudah literasi, menulis. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, kan menulis juga. Monggo. Jadi macam-macam bentuknya kreasi penjenengan sekalian, dan itu dibukukan ya Bu, tugas yang diberikan tanggal sekian, apa literasi yang diberikan, dan hasilnya ditulis. Ngaten Bu, saged diterima, bisa diterima Bu Irwandari? Ije Bu, matur suwun sangat. Sampun Bu, matur suwun. Terima kasih Bu Irwandari. Demikianlah untuk penanya pertama dari SD Negeri 1 Bulu Sulur, Ibu Irwandari. Untuk selanjutnya
termin pertama ini penanya kedua, monggo dari SD mana silakan untuk bertanya. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Tarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, selamat siang. Ya, sugeng siang, ya, sedaya mawon. Saya Hadianti dari SDN 2 Mulusulur. Ya, Saya Ibu. Monggo. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Ya. Kebetulan saya di kelas rendah, Bu. Jadi ketika ada tugas itu kan harus segera dinilai. Nah, adakah kebijakan waktu yang digunakan guru untuk membatasi pengumpulkan tugas, Bu? Kan harus setelah kan kita cepat-cepat harus memberikan nilai. Nah, pada saat penyampaian materi kan dari pagi 3 sampai 4 jam setiap harinya. Ya. Nah, untuk tugasnya niku kan kadang ada yang sampai malam, Bu. Nah, itu bagaimana kebijakan waktunya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk penilaian tadi kan ada formatif dan sumatif. Nah, ketika saat ini penilaiannya itu kan ketika anak mengerjakan tes kan dibawa pulang, otomatis kan dibantu orang tua. Tidak mungkin mereka mengerjakan sendiri, tetap ada pendampingan dari orang tua. Nah, kalau kita secara global itu pasti mereka mendapatkan nilai yang bagus semua. Ini contoh saja di kelas 1. Semuanya itu rata-rata dapat 100, Bu. Nah, apakah kita dalam memasukkan itu harus nilai sempurna atau ada persentase khusus? Jadi tidak harus memasukkan semua, ataukah kita ukur ada penilaian yang lain untuk menentukan itu, Bu? Terima kasih. 2 pertanyaan itu. Demikian. Terima kasih jawabannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hardianti, pertanyaannya bagus sekali. Untuk waktu setelah penjenengan memberikan materi beberapa jam, terus waktu untuk memberikan tugas kapan? Ya, seperti kalau penjenengan sudah memberikan materi seperti kalau tatap muka, terus tugasnya seperti kalau penjenengan memberikan tugas PR kan dikerjakannya juga malam hari, tidak apa-apa. Kalau yang pembelajaran pagi hari, tetapi tidak keseluruhan dan tidak terlalu banyak. Misalnya hari ini kan kelas 1 tematik, tematik itu misalnya bahasa Indonesia, sehari kan paling bahasa Indonesia, matematika atau keterampilan atau seni budaya. Itu kan paling tidak matematika dan bahasa Indonesia atau matematika dan PKN atau bahasa dan IPS. Itu kan paling tidak kita setelah memberikan materi, tugasnya untuk dikerjakan, kalau pagi tadi sudah mendengarkan dan mencoba mengerjakan, sekarang tinggal malam hari suruh mengerjakan PR paling 2 nomor atau 3 nomor, dan itu untuk nanti dikumpulkan ke sekolah juga tidak apa-apa. Jadi malam hari diberikan tugas tidak apa-apa. Kalau tadi pagi kan mendengarkan pembelajaran sampai jam 11. Terus nanti ada tugas dikerjakan sore boleh, dikerjakan malam boleh. Itu untuk kegiatan di sore atau kegiatan malam boleh. Diberikan tugas tetapi tidak terlalu banyak. Karena tadi jamnya hari ini itu IPA dan PKN, ya tugasnya IPA 2 nomor, PKN 2 nomor misalnya seperti itu. Itu untuk tugas yang diberikan, apa boleh, apa kapan mengerjakannya, itu Bu Hardianti. Untuk penilaian sumatif atau formatif, itu kan anak kelas 1 semua dibantu orang tua, nilainya maksimal semua. Terus apa ya nilainya yang kita berikan, misalnya sak kelas 10 nilainya 100 semua. Jadi orang iso bedake anak yang baik dan anak yang betul-betul pandai dan tidak. Monggo penjenengan bisa penilaian yang lain. Kan penilaiannya tidak hanya
nilai pengetahuan Bu, nggih. Tidak hanya nilai pengetahuan, kan ada beberapa penilaian. Keterampilan kan itu bisa kita nilai, kita lihat tulisannya Bu. Kalau itu kan tulisannya anak sendiri atau bukan, itu bisa dinilai dari sana. Monggo. Jadi tidak hanya pengetahuannya. Kalau penjenengan menilai, oh, jawabannya bener kabeh, nilainya 100 kabeh. Itu kan baru nilai pengetahuan. Kan penilaian kita tidak hanya pengetahuan saja. Ada penilaian keterampilan, ada penilaian sosial nih. Monggo. Sesuai dengan kriteria penilaian K13 itu. Ngaten Bu Ardianti. Nggih Bu, nggih leres sangat nggih, matur suwun. Bisa diterima nggih? Sakit Bu. Nggih. Demikian, mohon maaf nggih. Ya. Masih ada? Di sesi chat ada. Sini Bu. Ya, terima kasih untuk season yang pertama. Ini untuk sesi pertama masih ada penanya Ibu di chat. Nggih. Saya buka dulu. Dari Mbak Idi Rahmawati. Nggih, monggo di Pak buka. Pak. Ada gonset. Coba Bu, tolong Bu, kok enggak? Sebentar Ibu. Nggih. Ini Bu, kok enggak muncul? Ini ya, Bu Idi. Oh, buku perbedaan buku BP dan BK. Bimbingan karir dan bimbingan penyuluhan. Ya. Bimbingan karir BK, bimbingan karir itu kemampuan siswa. Jadi pembelajaran siswa. Misalnya anak yang lebih di bidang matematika, anak yang kurang di bidang IPA, jadi karir, kemampuan siswa. Bu sinten niki, Pak Marwanto, nggih, Pak Marwanto. Terus kalau bimbingan penyuluhan itu untuk kegiatan misalnya anak-anak dalam pembelajaran, misalnya ada anak kok waktu diajar ada misalnya HP-nya tidak ada, orang tuanya tidak ada yang membantu. Itu kan kendala-kendala di dalam kegiatan siswa itu. Atau anak yang berkebutuhan, misalnya anaknya, orang tuanya meninggal, terus anaknya murung terus ada mentalnya agak kan dalam mengikuti pembelajaran terus berkurang. Itu kita tulis, kita dekati, kita panggil, terus kita beri solusi. Itu yang berhubungan dengan bimbingan penyuluhan BP. Kalau bimbingan karir itu BK, bimbingan karir, bimbingan konseling, bimbingan karir ya, bimbingan karir dan bimbingan konseling. Itu misalnya anak-anak yang misalnya mempunyai kelebihan atau kekurangan di dalam, misalnya kelas 1 anaknya ini membacanya kurang sekali, terus ini kita tambahi, kita berikan jalan keluar. Anaknya ini terlalu pinter di bidang apa, ditambahi, itu yang BK-nya. Akan mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak, contoh-contohnya. Pak Sinten Marwanto, Pak Marwanto, bisa diterima atau tidak? Monggo. Monggo, terima kasih dari Ibu narasumber untuk pertanyaan dari treatment pertama. Karena ini waktunya juga sudah lebih, kita lanjutkan untuk treatment kedua atau tidak ya Ibu baiknya? Acara ini. Kebijaksanaan penjenengan. Karena mengingat pentingnya materi yang harus kita
pahami dan kita kuasai, dan kebetulan ini Ibu yang memandu ya sangat mumpuni sekali. Mohon maaf Ibu kalau ini agak molor ya Bu waktunya. Treatment kedua tetap kami laksanakan. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya di treatment kedua ini, tepat dan waktu kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang administrasi pembelajaran jarak jauh. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya Ibu, kelihatannya sudah cukup. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bu. Ya. Dan terima kasih sekali atas penyampaian Ibu yang sangat bagus, luar biasa. Nah, karena ini waktu juga sudah habis dan penanya sudah tidak ada Ibu, kiranya untuk acara ini kita simpulkan dulu. Mohon maaf untuk kesimpulan ini kami aturkan kepada Ibu yang mumpuni materinya, dan monggo tepat dan waktu Ibu untuk kesimpulannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru segugus Mawar yang kami hormati. Dengan setia panjenengan mendengarkan kami. Untuk ini monggo pembelajaran jarak jauh ini meskipun dengan mendampingi dengan anak-anak dengan secara pandemi, dengan protokol kesehatan, monggo kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar anak-anak dapat menerima pelajaran dengan maksimal. Dan saya mohon administrasi yang panjenengan siapkan yang seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, monggo untuk bisa dilengkapi untuk melengkapi pembelajaran jarak jauh ini. Monggo, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang tidak bisa diterima panjenengan, kami mohon maaf. Demikian, selamat siang, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali. Demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab yang luar biasa ini sudah selesai kami laksanakan. Sebelum ditutup, kami persilahkan untuk nanti untuk pemateri untuk dipun pundhut gambaripun rumiyin, dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah turut bergabung di dalam acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu host kita, Bu Windari sebagai host pada dalam Ibu moderator Bu Supati, matur suwun. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, Vidcon KKG Gugus Mawar kita hari ini bersama Ibu narasumber Dr. Handa Dwi Endriastuti MPD sebagai narasumber. Terima kasih juga terhadap Bapak Danang Haryanto SPD sebagai Ketua KKG Gugus Mawar kita, Ibu Supati SPD sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai host Windrasari SPSI undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, jaga imun agar selalu sehat selalu. Namun sebelum keluar dari room, monggo Bapak Ibu menghidupkan video untuk pengambilan gambar bersama dulu. Monggo. Nggih. Dihidupkan nggih videone nggih. Diambil gambare.
Sampun Mas Danang. Terima kasih banyak Ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Matur suwun. Terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun ya Pak Danang. Sampun Ibu. Sampun. Sampun di-off kan?